Selamat pagi, Pak. Kami ingin mengajukan dua proposal, Pak. Yang pertama itu dari PT Arta Nusantara dan yang kedua itu dari PT Cakra Bumi. Baik, dengan adanya proyek ini, kita tidak bicara proyek biasa. Ini proyek strategis. Setelah dari sini, saya tidak mau dengar dari kalian, kita tidak tahu resiko. Baik Pak, proposal pertama bergerak secara cepat dan agresif. Secara struktur, mereka sudah menyatu dengan agenda elektoral. Ada pemetaan pemilih, segmentasi wilayah, identifikasi tokoh, sampai skenario respon terhadap potensi resisten publik. Mereka tidak berbicara pembangunan ini sebagai tujuan, namun pembangunan ini dijadikan alat legitimasi untuk mereka. Legitimasi. Dengan kata lain, mereka minta kita membantu konsolidasi kekuasaan. Kalau ini berhasil, posisi kita akan berubah, Pak. Kita tidak hanya akan disebut sebagai konsultan pembangunan, tapi kita juga akan tercatat sebagai mitra politik. Dan saat itu terjadi, nama kita akan ikut disebut resmi atau tidak. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, proposalnya permain aman. Narasinya normatif, pembangunan berlanjutan, partisipasi publik, transparansi dan tidak ada pemetaan elektoral eksplisit. Tapi justru itu, Pak, yang menjadi masalahnya. Mereka itu terlalu bersih, terlalu hati-hati. Model kerja seperti ini memang menjaga citra, tapi tidak dengan posisi kita. Begitu arah kebijakan berubah atau begitu situasi bergeser, mereka bisa dengan mudah mundur. Dan saat itu terjadi, kita hanya akan disebut sebagai pelaksana teknis, bukan mitra. Satu proposal berani dan mengikat. Satu proposal lagi aman sih, tapi ini mudah dilepas. Proposal yang pertama menawarkan akses, proposal yang kedua menawarkan perlindungan. Tidak ada yang benar-benar netral. Kalau kita salah memilih bagaimana? Dan di situ kita akan ditinggalkan lebih dulu. Jadi kita tuh harus sepakat dari awal, di mana proposal itu gak boleh mengarah ke kebijakan atau terutama politik, di mana proposal itu gak boleh mengarah ke eksplisit maupun implisit. Masalahnya, pengambilan keputusan ini tidak netral. Mereka membaca ini sebagai sikap, dan sikap selalu memiliki harga. Tapi Pak, tekanan politik bukan alasan untuk merubah kebijakan. Kalau misalkan ada variabel yang dimanfaatkan sejak awal, pasti sudah terlihat. Rapian, kamu jangan gegabah. Kamu bicara seolah-olah ini tidak ada konsekuensi. Kita keluar dari ruangan ini tanpa ada dampak sedikit pun. Saya bicara karena saya tahu konsekuensinya. Yang pertama kali dikorbankan itu adalah tim analis, bukan pengambil keputusan, bukan pemilik proyek. Tapi Pak, kalau proposal ini kita ajukan apa adanya, kita bisa beresiko dilobi tidak kooperatif. Karena mereka menganggap bahwa kita tidak memahami konteks lapangan. Kooperatif? Kooperatif menurut siapa? Menurut mereka yang punya akses ke anggaran. Kalau kayak gitu, kita perlu pastiin satu hal, di mana proposal itu harus cukup kuat secara teknokratis. Tapi, ada tapinya, tidak bisa ditarik menjadi alat legitimasi. Artinya kita pasang pagar, Pak. Tapi pagar ini bisa dianggap sebagai perlawanan. Bukan perlawanan, melainkan pembatasan. Kita tawarkan kebijakan, bukan keberpihakan. Kalau mereka meminta revisi dan juga penyesuaian narasi terkait proposal kita, bagaimana, Pak? Oke, dengerin. Kita evaluasi. Tapi, kita nggak boleh mengubah kerangka hanya untuk membuat mereka nyaman. Proposal kita itu lebih baik ditolak karena terlalu independen. Daripada diterima oleh mereka, tapi kita dikendalikan oleh mereka. Kita besok turun langsung ke lapangan. Rapian, Deandra, dan Hania, kalian besok langsung survei ke lapangan. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk PRT sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga Pak Rapian. Untuk program ini gimana?
Mungkin saya akan menjelaskan tentang sosialisasi untuk pembangunan desa yang akan digunakan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, kali ini kita kedatangan tamu dari PT Arta yang dimana akan menjelaskan satu program yaitu sosialisasi program pembangunan desa yang akan disampaikan oleh Pak Arfian dan tim analisis dari tim Arta Nusantara. Dipersilakan untuk Pak Arfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak RT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersosialisasi di tempat ini. Kami dari PT Arta Nusantara akan mensosialisasikan terkait program pembangunan desa. Di sini saya tentunya tidak sendiri, bersama rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rapen Ramadan. Di sini saya akan berbicara terbuka melalui program bersosialisasi ini yang dimana berpotensi sebagai instrumen politik. Pak, terus kalau kami nggak mau ikut gimana? Secara aturan tidak ada sanksi dan tidak ada kewajiban untuk tertulis. Tapi saya tidak akan bohong, dalam pertemuan ini pasti akan dicatat. Izin, dicatat oleh siapa? Dicatat oleh mereka yang punya akses dan kepentingan. Tunggu. Berarti itu bukan pembangunan atau itu seperti tekanan. Justru dengan datangnya kami di sini, kita akan meluruskan. Sebelum terjadinya dialog nantinya, kita meminta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Kalau kami ikut, apa jaminannya untuk warga sini? Kalau proyek ini benar-benar berjalan. Oke. Nah, sebagaimana proposal yang sudah kami rancang, ini itu secara desain program ini itu sudah ada, anggarannya juga sudah ada, dan template-nya pun sudah jelas. Tapi setelah program selesai, tapi tinggal lagi. Nah, program ini itu akan ada pemeliharaan berkelanjutan, yang mana akhirnya nanti akan ada evaluasi. Evaluasi oleh siapa? Oleh pihak yang sama yang mencatat partisipasi. Jadi pilihan kami cuma ikut atau dicatat. Pilihan kalian tetap ada, tapi saya tidak akan menjanjikan bebas dari konsekuensinya. Nah, dengan demikian, di sini kami meminta Bapak Ibu untuk bisa mengizinkan ataupun bisa mendiskusikan terlebih dahulu terkait keputusan program yang akan kami jalankan. Nah, itulah untuk presentasi sosialisasi kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami izin untuk pamit. Terima kasih untuk Bapak Arfian. Terima kasih ya, makasih. Oke, baik, untuk para warga, kalian sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh atau dari pihak PT Arta Nusantara untuk program ini. Mohon para warga untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan bersama dalam program ini. Sekian dari saya sebagai Pak RT Padadan, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak, Bu. Siang, Bu. Hari ini sudah ditunggu panutan ya. Selamat siang. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Kami butuh pendeta untuk segera menjelaskan output proyek, tidak didokumentasi tapi diimplementasikan. Itu konflik kepentingan. Dan Anda tahu nggak semangat kami. Ya, itulah realitas. Proyek yang netral tidak akan pernah berjalan secara lancar. Kami bisa menyusun indikator berdasarkan kebutuhan publik. Tapi satu hal yang jelas, kami tidak akan mengubah target hanya untuk kepentingan politik. Kami tidak menyebutnya itu politik, tapi kami minta hasil yang terasa saja.
Kalau wilayah prioritas diubah dan timeline disesuaikan dengan momentum tertentu, itu bisa terbaca. Itu semua bisa dibungkus sesuai dengan prosedur, efisiensi dan juga anggaran. Dan kalau kami menolak, Untuk proyek berikutnya akan sangat sulit sekali. Ancaman tidak akan mengubah posisi kami. Kalian berdua terlalu naif, saya tidak mengatakan saya menyampaikan posisi saya. kalau begitu, mari kita bicara batas. Kami tidak akan mengubah desain kebijakan karena itu adalah komitmen kami. Tapi, masih ada ruang interpretasi dan fleksibilitas dalam tahap pelaksanaannya. Ruang interpretasi seperti apa? Pemilihan metode, urutan pelaksanaan, narasi komunikasi publik. Itu bukan sekedar sasaran dan bukan indikator keberhasilan. Nah, itu terlalu sulit. Tapi itu adalah satu-satunya ruang yang bisa kami berikan tanpa menjatuhkan kredibilitas kami. Kami butuh kepastian bahwa proyek ini tidak lancar dan memberikan keuntungan masyarakat. Dan kami butuh kepastian bahwa kami tidak dijadikan tameng. Baik, kalau begitu kita lanjutkan di topik selanjutnya abu-abu tidak tertulis dan tidak di ruangan. Selama abu-abunya tidak menjadi hitam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, di rapat kali ini saya mau menegaskan, bisa kalian lihat semua. Ini adalah peta sasaran pembangunan ya. Bisa kalian lihat di bulatan terlebih ini, daerah sini juga, dan juga daerah sini. Kita harus berhenti berpura-pura. Program ini bukan lagi pelayanan publik. Ini adalah instrumen untuk memenangkan opini. Oh, berarti proposal yang kita ajukan ke mitra harus membuka mobilisasi politik ya? Bukan membuka, tapi lebih mengamankan saja. Mobilisasi hanyalah istilah yang tidak tepat secara. Lalu, kalau nanti ada tim audit, mereka akan menelusuri pola distribusi kita. Wilayah prioritas kita ini tuh terlalu politis, Pak. Audit hanya memeriksa dokumen saja, tidak terlalu penting ya. Selama narasi dan proposal selaras dengan pembangunan kita aman. Oke, kalau begitu semua aktivitas kita bungkus menjadi belanja program. Sosialisasi jadikan edukasi, relawan jadikan fasilitator, dan insentif dijadikan biaya operasional. Nah, berarti mitra harus siap memainkan peran teknokratis karena mereka yang akan berdiri di depan. Itu sebabnya kita harus memilih mitra yang tidak alergi dengan realitas lapangan. Lalu, kalau mitra minta klausal independensi, bagaimana? Kita beri mereka bahasa narasi. Yang pertama ada transparentasi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga partisipasi publik selagi itu tidak menghalangi jalan. Nah, maka dari itu, proposal ini harus terlihat bersih tapi cukup fleksibel untuk dikendalikan. Jangan sampai mereka memegang desain padahal kita yang eksekusi. Oh, jadi intinya kita tawarkan proyek ya, bukan posisi politik, tapi hasilnya tetap politis. Tepat sekali, politik terbaik adalah yang tidak terlihat seperti politik. Jadi ini bukan koordinasi. Kalau kita ikut, kita
Kita kehilangan posisi sebagai institusi profesional. Ini soal survival, Pak. Survival tanpa batas etika. Itu bukan bertahan, itu menyerah. Raffian tidak hadir karena statusnya. Tersangka hanya karena pertemuan dengan warga. Pertemuan di desa itu dilabeli mobilisasi, padahal reses. Evaluasi kebutuhan. Tidak ada publikasi, tidak ada arahan politik. Mohon maaf Pradipta, saya kemarin ikut parapian ke desa itu. Kami mendengar keluhan warga, air bersih, akses kesehatan, dan juga jalan rusak. Tidak ada arahan politik di sana satupun. Persepsi publik tidak peduli niat. Kalau bicara persepsi, mari kita bicara ini. Pertemuan hotel tanpa mandat, tanpa notulen. Kamu juga memberikan ide dan masukan, melobi kami di luar forum resmi. Raffian saya tetapkan tersangka karena pertemuan dengan warga. Dan kamu Adrian, saya tetapkan tersangka karena pertemuan tertutup yang harusnya tidak pernah ada. Maaf Pak, saya hadir bukan untuk membela diri. Saya hadir karena ada kepentingan yang lebih besar dari posisi saya. Misalkan kalau misalkan para Dipta tidak menyerah hari ini, maka pertemuan saya dengan warga itu akan sia-sia. Saya ke desa bukan untuk membentuk sikap politik, tapi saya ke sana untuk memastikan pembangunan ini berjalan berdampak nyata. Sudah saya putuskan. Pradipta tidak terlibat politik transaksional. Kita buka seluruh proses, kita bertanggung jawab, dan kita berdiri bersama mereka yang bekerja di lapangan. Dalam sistem politik, ancaman jarang disampaikan dalam bentuk teriakan. Dan kadang, dalam sistem yang rusak, bertahan bukan cuma soal menang, tapi soal menentukan batas yang tidak akan kita lewat. Biasanya dengan senyap, dengan akses, juga dengan penghilangan. Kami tidak memperbaiki sistem. Kami hanya menolak menjadi bagiannya.